Semoga Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menikmati cinta dan kehidupan yang Allah berikan bagi kita semua. Hari ini saudara-saudari kita kembali diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan boleh menghayatinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Santapan Jiwaku, sekali lagi kita hari ini mendengar tentang kedatangan Allah di dalam hidup manusia, atau yang kita sebut dengan bagaimana Anak Manusia akan menyatakan dirinya kepada setiap orang. Dan dalam Injil Lukas hari ini, Lukas memberikan kita satu gambaran-gambaran yang terjadi pada Perjanjian Lama, di mana Allah memurnikan dunia ini, Allah memurnikan manusia, yang baik dipisahkan dari yang jahat. Lukas memberikan kita contoh bagaimana pada zaman Nuh, ketika Allah senantiasa memisahkan yang baik berada di dalam bahtera, sedangkan yang tidak baik mereka semua dibinasakan. Demikian pun pada zaman Lot, di mana Allah menurunkan hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Namun bagi orang-orang yang setia kepada Allah akan diselamatkan. Saudara-saudari, apa sesungguhnya yang mau disampaikan Yesus hari ini kepada kita ketika ia berbicara di hadapan para murid? Yesus mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini adalah masa persiapan, masa penantian, masa di mana kita harus melewati ujian-ujian iman kita, masa di mana kita harus mampu untuk membentuk kehidupan kita bukan sesuai dengan keinginan dunia, tetapi keinginan surgawi. Dunia adalah tempat yang indah bagi manusia untuk mempersiapkan diri. Dunia adalah tempat yang begitu luar biasa yang Allah tempatkan bagi manusia. Dan segala kemewahan, kekayaan diberikan Allah kepada manusia, agar manusia mampu menggunakan segala sesuatu di dunia ini itu menjadi sarana yang mampu mempersatukan manusia, yang mendekatkan manusia dengan Allah. Sehingga Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita bahwa orang-orang dunia akan sibuk dengan makan dan minum, pesta pora. Orang semua akan sibuk dengan kawin dan dikawinkan, sibuk dengan harta. Tetapi ingat, kerajaan surga atau surga
tidak akan menampakkan lagi hal-hal dunia ini. Yang dipersiapkan oleh surga adalah bagi orang-orang yang mempunyai hati yang suci di hadapan Allah. Hati yang tidak penuh dengan ketamakan dan kerakusan. Hati yang tidak sibuk dengan kemabukan. Hati yang tidak mengandalkan kekayaan-kekayaan dunia, tetapi hati yang mengarahkan hidupnya kepada kekayaan-kekayaan surgawi. Kekayaan-kekayaan surgawi itu ada di dalam hidup kita, saudara-saudari. Kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kekayaan yang tidak bisa disamakan dengan harta. Kekayaan-kekayaan itu banyak yang bisa kita perjuangkan, yang kita bisa berikan kepada satu sama lain, yang bisa kita hidupi dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan, kasih, cinta, kebaikan, kemurnian hati, kemurnian pikiran, pengendalian diri, kedamaian, persatuan, kerukunan, keharmonisan, kesejahteraan, itu semua adalah harta-harta surgawi. Dan Tuhan berikan kepada kita di dunia ini agar kita fokus kepada harta-harta ini. Karena harta-harta seperti ini yang memampukan kita untuk dekat dengan Allah dan sesama. Oleh karena itu Yesus hari ini mau mengingatkan kita untuk fokus. Karena pada hari di mana Allah akan menyatakan diri, Ia akan menentukan, Ia akan memilih dan memilah serta memutuskan yang terbaik. Dan juga Ia akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Marilah hiduplah dalam kesetiaan, ketaatan kepada ajaran Tuhan, senantiasa mau dituntun oleh firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita berjuang dengan mengandalkan Allah. Kita berjuang dengan senantiasa menghadirkan Allah. Maka perjuangan hidup kita akan menjadi indah. Karena Allah ada bersama kita. Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.